Adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak milik petani berdampak pada harga jual daging sapi di pasar. Daging sapi yang sebelumnya dijual dengan harga Rp140.000 per kilo, kini turun menjadi Rp130.000 per kilo. Meski harga turun, namun permintaan daging sapi dari konsumen sepi. Harga jual daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang kembali turun. Sebelumnya, harga jual daging sapi yang dijual dengan Rp140.000 per kilogram, mulai pekan ini turun menjadi Rp130.000 per kilogram. Turunnya harga jual daging sapi ini diduga akibat dampak dari adanya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak sapi milik petani. Menurut pedagang, harga daging saat ini turun. Mereka terpaksa menurunkan harga daging sapi karena sepi permintaan. Mereka terpaksa menurunkan harga jual daging sapi karena takut daging rusak akibat terlalu lama disimpan. Pedagang juga mengaku semenjak adanya wabah PMK, penjualan daging sapi menurun drastis dan sehari hanya menjual 15 kilo daging. Dari sebelumnya yang bisa menjual 30 hingga 40 kilo daging setiap harinya. Kemarin 140, ya sekarang 130. Kalau nggak laku 125 kasih daripada ngulkas ya. Jadi kalau kulkasan tuh orang nggak ada yang mau. Kalau bukan langganannya. Ibu, dengan harga yang cenderung turun, iya. Pembeliannya gimana? Ya sedikit. Masih sepi ya? Sepi ya. Wis biasa, mari rioyo, lek rioyo rame, mari rioyo ya sepi. Wis gitu sejak dulu ya. Sebelumnya sehari berapa kilo, sekarang jadi berapa kilo? Sehari sebelumnya itu yang 40, 35, sekarang 25. 25 turun. Ya. Bu, ada penyakit yang PMK itu ngaruh nggak ke penjualan? Oh, ngaruh, orang pada takut. Biasanya beli banyak, beli sedikit aja. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi, pemerintah Kota Batu terus melakukan upaya pencegahan dengan partisipasi para peternak. Peternak dihimbau untuk menghindari keluar masuk ternak dari kandang atau daerah lain. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam upaya untuk mencegah penyebaran penyakit kuku mulut atau PKM pada hewan ternak di Kota Batu. Sampai saat ini sudah terdapat sapi dan kambing di Kota Batu yang bergejala penyakit kuku mulut dan 2 ekor sapi sudah mati di wilayah Sumbergondo, Bumi Aji, Kota Batu. Upaya pencegahan dan penanganan kasus PMK di Kota Batu dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu dengan melakukan upaya penyemprotan desinfektan, pemberian vitamin, pemberian suntikan antibiotik, dan sosialisasi ke pemerintah desa serta peternak. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Batu juga membentuk satuan tugas yang terdiri atas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Balai Besar Pelatihan Peternakan, Polres dan TNI, serta koperasi unit desa yang ada di wilayah Kota Batu agar penanganan bisa lebih komprehensif dengan banyak pihak. Wali Kota Batu Haja Dewanti Rumpoko juga berharap kepada para peternak untuk lebih tanggap dan mematuhi arahan pihak berwenang. Ketika ada sapi peliharaan yang bergejala PMK, segera melaporkan ke pihak terkait. Di hampir semua kandang milik peternak sapi di wilayah Kota Batu sudah dipasang kertas yang menjelaskan ciri-ciri sapi yang terkena PMK dan upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh para peternak. Karena memang pedagangnya sendiri hati-hati. Jadi kita tidak membatasi, tidak boleh menjual sapi atau bagaimana, tetapi memang situasi kondisinya para pedagang, para peternak juga mereka hati-hati. Itu yang terjadi. Mereka sudah sangat tahu dan mengalami, banyak yang mengalami rekan-rekannya bahwa kematian itu ada, dan kemudian mereka sendiri yang sangat hati-hati. Jadi kalau update terbaru tentang PMK di Kota Batu bagaimana Pak? Terus kita isolasi yang supaya tidak menular ke daerah lain, dan alhamdulillah tidak ada tambahan kematian, tidak ada. Masih di Bumi Aji saja ya Bu? Masih di Bumi Aji aja, bukan Bumi Aji desanya loh ya, di Kecamatan Bumi Aji, tapi tepatnya di Sumbergondo ya. Jumlahnya mencapai berapa Bu? Jumlahnya? Yang sakit sudah banyak, lumayan banyak, tetapi yang meninggal boleh dibilang ya awal 2 itu aja, tapi terus sudah nggak ada. Oke. Jadi artinya untuk menjelang Idul Adha, apakah mungkin pedagang musiman kambing ini di stop dulu untuk tidak ke Batu atau seperti apa berarti? Enggak. Gini, kalau yang
asal dia tidak masuk kandang, pedagang itu tetap boleh jualan dengan syarat sudah diperiksa oleh dinas kehewanan. Tapi nanti ketika mau yang hewan untuk kurban, ini ketika sudah mendekati kurban. Iwan Hikmawan melaporkan. Ribuan supporter Arema FC ramai-ramai melakukan vaksinasi booster untuk persiapan menonton laga uji coba antara Arema FC dan PSIS Semarang yang akan berlangsung pada hari Minggu 22 Mei 2022 mendatang. Kompetisi sepak bola untuk musim depan sudah diperbolehkan adanya penonton di stadion dengan syarat telah mendapatkan vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga. Adanya PSSI yang mengizinkan supporter untuk melihat langsung pertandingan sepak bola di tribun stadion disambut antusias oleh seluruh supporter se-Indonesia. Di Malang, ribuan Aremania ramai-ramai melakukan vaksinasi booster sebagai syarat dalam menonton pertandingan sepak bola di stadion. Ribuan Aremania melakukan vaksinasi di klinik Polresta Malang Kota. Mereka melakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster untuk persiapan melihat laga uji coba Arema FC versus PSIS Semarang pada Minggu 22 mendatang. Ahmad Gojali, salah satu Aremania, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres di Malang Raya yang menggelar vaksinasi booster bagi supporter Arema FC atau Aremania. Ia berharap dengan adanya vaksinasi booster dapat mempermudah mereka untuk bisa melihat langsung pertandingan sepak bola di tribun stadion. Ahmad Gozali juga mengajak seluruh Aremania untuk segera melakukan vaksinasi booster agar upaya pencegahan COVID-19 berjalan dengan baik. Aremania juga dihimbau agar saat melihat pertandingan sepak bola di tribun stadion tetap menjaga protokol kesehatan. Sementara itu, vaksinasi bagi Aremania jelang laga uji coba Arema FC versus PSIS Semarang per hari targetnya 3.000 Aremania yang disuntik vaksin. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada jajaran kepolisian Polresta Malang Kota yang sekarang ini lagi dilakukan vaksinasi booster untuk kalangan supporter Aremania dan Aremanita. Jadi kami sangat apresiasi ini, mempermudah teman-teman supporter Aremania dan Aremanita dalam kesempatan mereka untuk melakukan vaksin ini, untuk mempermudah mereka untuk tribun lagi, Mas. Karena sesuai dengan regulasi dari PSSI bahwasanya untuk liga tahun depan ini yang sekarang rencananya tanggal 27 Juli bergelar, ini harus dilakukan vaksin booster. Jadi ini sangat membantu, Mas. Sangat membantu daripada supporter dan juga semua insan sepak bola ataupun penggemar sepak bola di Malang Raya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka disikapi beragam masyarakat. Warga ada yang masih menggunakan dan sebagian tidak. Wali Kota Batu Haji Dewanti Rumpoko menghimbau warga masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun kasus COVID-19 sudah melandai. Presiden Joko Widodo memberikan pelonggaran pemakaian masker di ruang terbuka dan aktivitas di luar ruangan diizinkan tanpa masker seiring dengan melandainya kasus aktif COVID-19. Pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka ini disikapi beragam warga masyarakat ketika beraktivitas. Ada yang masih menggunakan masker dan sebagian tidak sedikit yang sudah melepas masker di ruang terbuka dan fasilitas umum lainnya. Kelonggaran penggunaan masker ini hendaknya disikapi bijaksana warga masyarakat dan tidak terlalu euforia dalam menyikapi kebijakan karena pandemi belum selesai dan kebiasaan menerapkan protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Di Kota Batu, berbagai fasilitas umum dan kawasan lainnya mulai terlihat banyak warga yang sudah tidak menggunakan masker karena berada di ruang terbuka. Seperti kawasan alun-alun Kota Batu, walaupun sebagian warga masyarakat masih tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Kota Batu akan segera menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menyusun dan mengeluarkan surat edaran yang akan mengatur teknis dan syarat seseorang bisa beraktivitas di tempat terbuka dengan mengikuti kebijakan pusat. Wali Kota Batu juga berpesan kepada warga masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan kepada masyarakat kategori kaum rentan, warga lanjut usia dan warga penyakit komorbid disarankan tetap menggunakan masker ketika beraktivitas. Di beberapa tempat umum juga terlihat banyak warga yang sudah mulai melepaskan masker ketika beraktivitas
salah satunya pengendara sepeda motor. Kita kan sedikit-sedikit sudah membiasakan diri agar bisa terbiasa dengan situasi kondisi yang pandemi kemarin. Nah, Pak Presiden menginstruksikan boleh tidak memakai masker di situasi kondisi terbuka yang kemudian tidak berkumpulnya orang-orang dengan situasi kondisi keadaan badan yang sehat. Ini bisa mengecek apakah memang herd immunity di masyarakat itu sudah terbentuk dengan baik. Dengan catatan ketika dia lansia, ketika dia merasa kurang sehat badan, sebaiknya tetap memakai masker. Nah, mas-mas yang muda-muda ini kalau tidak berkumpul seperti ini, dia monggo. Tapi sudah pasti loh, booster sudah sehat. Nah, ini kan masih muda-muda semua. Saya rasa pengumuman Presiden ini sudah bisa ditangkap seperti itu. Ya, just kayak kita olahraga di stadion, di jalan, umpamanya di panorama, ketika jarak orang jauh itu boleh tidak memakai masker. Artinya per hari ini juga sudah boleh Oh, boleh. Iwan Hikmawan melaporkan. Mulai berkurangnya stok bawang merah di pasaran berpengaruh pada naiknya kembali harga jual di tingkat petani. Setelah berada di harga 18 ribuan per kilogram pada sebelum lebaran, harga kini naik menjadi 23 ribuan per kilogramnya. Harga diperkirakan bisa kembali naik karena saat ini petani banyak membutuhkan bawang untuk bibit penanaman. Harga bawang merah ini sempat berada di kisaran 18 ribuan per kilogram sebelum lebaran dan kini harga kembali mengalami kenaikan dan berada di kisaran 23 ribuan per kilogram di tingkat petani. Kondisi ini tentu saja disambut gembira petani karena kenaikannya lumayan besar walaupun biaya untuk operasional pun semakin tinggi. Terlebih harga bawang merah ini sering berubah dalam waktu tidak lama. Naik turunnya harga bawang merah ini biasanya karena stok melimpah di pasaran, di mana sentra-sentra penghasil bawang sedang panen raya baik di wilayah Malang, Probolinggo, Nganjuk maupun di luar provinsi seperti Bima, Nusa Tenggara, sehingga berpengaruh pada harga bawang di Malang Raya khususnya. Menurut salah seorang petani di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang menjelaskan, harga jual bawang merah di tingkat petani sejak beberapa hari lalu merangkak naik dan dengan harga tersebut sangat membantu untuk bisa menutupi biaya operasional baik bibit, tenaga kerja, pupuk, dan obat-obatan. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan penjemuran bawang merah hasil panen untuk proses pengeringan. Dan saat ini, kebutuhan bawang merah mengalami peningkatan untuk keperluan bibit dan penanaman kembali. Harga bawang merah di tingkat petani kering berapa saat ini, Pak? Kisaran 22. 22 berarti sudah naik, Pak ya? Sudah. Sebelum lebaran itu masih 18-an ya? Masih 18.500. Ya. Sekarang sudah naik. Pak, kira-kira kenapa naik, Pak? Sudah. Karena sekarang kan waktunya itu pembibitan. Oh iya. Jadi, apa memang sudah habis? Di tingkat petani sudah habis? Enggak habis memang. Kalau pembibitan kan ngambilnya dari luar daerah. Ya. Itu yang naik turunnya itu kan yang bikin harga kan bakulnya bukan. Pak, kalau saat ini dengan harga 22 gimana, Pak? Ini kan juga obat-obatan kan juga naik, Pak ya sebetulnya. Ya. Pabuk. Gimana, masih ada kelebihannya, Pak? Ya nipis. Ya tipis lah. Tipis lah. Tapi bisa naik lagi harga ini, Pak? Kira-kira? Kira-kira kalau pembibitan ini bisa naik. Bisa naik sampai berapa biasanya kalau maksimal ini, Pak? Biasanya mentok sampai 25. Tapi harga 22 kan sudah termasuk harga bagus, Pak ya? Iya, bagus. Tapi harga panennya itu enggak sebanding lah dengan pembibitannya. Oke. Apalagi biaya Pak ya? Pupuk sama pengobatan, pupuk juga mahal. Obat juga mahal. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperkenalkan hasil karya kepada masyarakat, komunitas foto yang tergabung dalam Malang Photo Club menggelar pameran foto di Gedung Bakorwil Malang. Pameran foto ini menampilkan puluhan foto yang masuk 10 besar sebagai foto terbaik. Sebanyak 80 foto karya dari puluhan pecinta foto yang tergabung dalam KL Malang Photo Club atau MPC dipamerkan di Gedung Bakorwil Malang. Puluhan PL foto tersebut merupakan karya terbaik yang masuk 10 besar penilaian foto terbaik selama 1 tahun.
Jayadi Sucipto, salah satu panitia pameran foto ini mengatakan, foto yang ditampilkan pada pameran ini merupakan foto-foto terbaik yang telah dikurasi dari member MPC. Total 80 foto dari 8 tema berbeda yang masuk 10 besar yang dipamerkan pada pameran ini. Foto-foto yang ditampilkan juga merupakan hasil jepretan dari puluhan fotografer di berbagai lokasi di belahan tanah air dan luar negeri. Adanya pameran foto ini diharapkan dapat mengajak para fotografi untuk terus berkarya. Selain itu, dengan pameran tersebut, para fotografer dapat berbagi ilmu tentang perkembangan dunia fotografi. Sementara itu, pameran foto di Gedung Bakorwil Malang yang dibuka pada tanggal 17 ini akan berlangsung pada hari Minggu hingga tanggal 22 mendatang. Pameran ini sebenarnya kita susun atau kita buat dalam waktu yang cukup lama, 1 tahun. Jadi intinya foto-foto ini kita kurasi dari member atau anggota Malang Photo Club. Setiap bulan kita ambil 10 foto, 10 karya terbaik. Nah, kita mengumpulkan ini berdasarkan tema-tema. Yang pertama itu adalah tema gerak. Kedua, ada tema api. Ketiga, tema olahraga. Keberapa tadi? Habis kelima ya, keempat ya. Itu merah putih, selanjutnya ekspresi, kemudian transportasi, air, dan yang terakhir tradisi. Jadi ada 8 tema. Otomatis kita mengumpulkan 80 karya di sini. Dan kemarin tanggal 17 Mei secara resmi dibuka oleh Federasi Foto Indonesia FPSI. Simon Alfredo melaporkan.